bersinar. Walaupun gelombang besar dan keras, Mas Cepi tetap bersinar. Itu semua kita jadikan tontonan dan tuntunan untuk mencapai tujuan yang kita tuju, yaitu kewarasan dan kesejahteraan bersama. Kita selamatkan dan lestarikan budaya Subak yang kita warisi. Mas Cepi bersinar, Mas Cepi bergetar, Mas Cepi pun bergerak. Profesor Iwayan Windia, Profesor Iwayan Dibia, Cokot Rakel Kertiasa, Dekan Fakultas Pertanian UNUD, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian dan Pekasih Gede Mas Cepi. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Mandara Resort Institute, hadirin para undangan, khususnya peserta FGD yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Puja dan puji syukur kami haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaro nugrahanya lah kita semua dapat hadir di sini di Museum Subak Mas Cepi guna bersama-sama mengikuti acara pembukaan fokus grup discussion FGD dengan tema pemberdayaan Subak dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk pertanian sehat dan ramah lingkungan pada hari ini Selasa 21 Juli tahun 2020. Hadirin para undangan yang kami hormati, selanjutnya seluruh rangkaian acara akan diawali dengan laporan Ketua Panitia, yaitu Ketua Yayasan Mandara Resort Institute, Bapak Ide Bagus Mandara Belasika. Kami persilakan. Yang terhormat Kepala BPPSDM Kementerian Pertanian RI di Jakarta, hari ini diwakili Bapak dari BPTP Bali nih. Karena beliau sudah sangat berkeinginan hadir, tapi karena situasi COVID ini agak repot penerbangan ke Jakarta Balinya. Kemudian para narasumber niki senior-senior profesor-profesor hebat-hebat niki, enten Prof Iwayan Windia, Prof Wayan Dibia, enten Ide Cokorde, ke Kertiasa, Cok Ipah. Kemarin ketemu ring virtual, mungkin ketemu langsung ya. Dan niki kehormatan langsung hadir juga Dekan Pertanian dan Dekan Teknologi Pertanian dari Universitas Dayana, Fakultas Pertanian dari Dr. Insinyur Nyoman Gede Ustriane MM. Sekarang Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Profesor Dr. Insinyur Iketut Satriawan MT. Semua banyak niki sampun ngerauhin meriki Subak di Museum Subak. Sekarang masih niki Pekasih Titiang, Pekasih Gede Mas Cepi, Bapak Ketut Segate, salam hormat niki sebagai tuan rumah juga sekaligus nih. Kemudian para kepala dinas, Dinas Pertanian Provinsi Bali, Dinas Kemajuan Adat Provinsi Bali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Ring Gianyar, Kepala Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja,
kemudian Majelis Utama Subak Provinsi Bali, Majelis Madya Subak Kabupaten Gianyar, Majelis Alit Subak Kecamatan Labatu, Kepala Desa Medahan, Kepala Desa Keramas, Desa Adat Medahan, Desa Adat Keramas, kemudian Ketua DP PKK Kecamatan Labatu, DP PKK Desa Medahan, Ketua DP PKK Desa Keramas, para pekaseh sesubak Gede Mas Ceti yang sudah hadir, yang lihat beberapa, kemudian para rekan-rekan dari Yayasan Mandala Riset Institute. Hari ini yang mengucapkan pertama puji syukur pada Desa Yahudi Wase atas anugerahnya kita sudah bisa berkumpul di sini. Pada kesempatan ini yang sebagai mewakili tuan rumah juga Riki ingin menyampaikan beberapa hal tentang acara Focus Group Discussion hari ini. Secara khusus memang kami mengundang Ibu Bupati dan kita memang sudah cukup rutin bertemu perihal urusan pertanian organik niki. Tapi saya mungkin hari ini beliau tidak bisa hadir langsung karena ada tamu Bapak Menteri Hukum dan HAM yang secara mendadak hadir ke Gianyar. Jadi terpaksa harus putar haluan, kan? Tadi dikabari oleh Ibu seperti itu. Jadi hari ini diwakili oleh Sekretaris Buknya, Sekretaris dari PKK. Kenapa kita menggandeng PKK, kan? Karena peniki. Pertama tentu ada program PKK yang banyak sekali berkaitan dengan kita ya. Dari urusan pangan, kesehatan, Ibu juga sangat concern terhadap isu lingkungan. Berapa kali keliling acara hatinya PKK membawa isu-isu tentang lingkungan, dan kemarin bahkan ikut memborong produk petani berupa beras organiknya, beras sehat. Kenapa ke ibu-ibu? Karena menurut yang ibu-ibu niki punya peran yang penting. Kalau yang tembak langsung ke bapaknya, mungkin belum tentu dimasak langsung dan dinikmati langsung. Karena meskipun tokohnya si bapak yang megang dapur tetap ibu. Jadi kalau kita mau membawakan isu niki, ya yang di depannya justru ibu-ibunya tadi. Dan akhirnya memang lewat ibu lah, akhirnya bisa dikonsumsi langsung, biar tidak kita hanya berbicara tapi tidak merasakan gimana sih rasanya beras sehat yang sudah ditanam oleh petani Mas Ceti niki, gimana sih hasilnya Kemudian pas kemarin kita sempat berbincang dengan ibu pas waktu penyerahan paket niki dari kantor bupati, kantor DPKK Ibu sendiri yang menyampaikan jadi sebelum hari ini sebenarnya ibu sudah ngambil duluan sebenarnya, jadi sudah dikonsumsi sendiri, dicoba sendiri. Dan kata beliau berasnya enak sekali. Anak beliau yang katanya suka pilih-pilih makanan, ya, biasanya nggak mau nih kalau berasnya gimana, nggak mau. Biasanya harus beras Jepang atau beras Korea yang pulen memang, Dengan beras niki justru dia bilang wah enak nih dan mau makan terus, Jadi di sana sudah dibuktikan langsung bahwa beras yang diproduksi oleh pekaseh Gede Mas Ceti niki ya memang berkualitas, dan rasanya memang enak, Itu ibu yang langsung menyampaikan, bukan tiang. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi sarang Bu Sekretaris apakah benar enak atau enggaknya. Kemarin Bu Sekretaris juga ngambil soalnya Jadi program niki memang bukan hal yang baru niki, kita sudah kerjasama sareng Bekasi niki memang sejak dari tahun, kalau informalnya tahun 2017 tetapi secara resminya di tahun 2018 kita sudah bekerja sama, mungkin 2020 sudah 2-3 tahun. Jadi beras yang niki hadir niki bukan tiba-tiba muncul aja, tapi memang ada proses yang dijalani, dan prosesnya masih sangat panjang yang harus dihadapi, Sejauh niki MRI sendiri sudah sudah bergerak banyak. Kita punya konsep pemasaran Mapi Tulung gotong royong, karena niki beras niki memang kalau kita lepas begitu saja ke pasar akan sangat berat persaingannya, karena dia sedang berusaha dia beralih ke pertanian yang konvensional, ke pertanian organik. Niki nggak akan selesai kalau kita biarkan para petani sendiri. Kalau kita biarkan nanti paling nanam sekali sudah niki selesai, Makanya kita harus ikut mengkonsumsi beras-beras niki, ya, untuk sistem yang Mapi Tulung, bukan hanya sekedar untuk urusan jual beli biasa, Kemudian sejauh niki sudah MRI mengeluarkan sertifikasi kepada
sertifikasi kompetensi pertanian sebanyak 834 selama 2 tahun itu kepada tenaga pendamping Sipadu dan Simantri, dan termasuk puluhan Pekase dan generasi milenial yang dikembangkan kepada 1.600 Pekase lahan basah, 1.000 Pekase lahan kering, dan 700 kelompok Simantri Sipadu ditambah beberapa generasi muda di seluruh Bali. Ini yang sudah kita lakukan selama 2 tahun ini. Kemudian kita juga mendorong untuk pembentukan Tribaga Upedesa niki gagasan yang luar biasa, gimana teman-teman Ring Subak dan Pekase niki punya setidaknya posisi yang sejajar dengan instrumen-instrumen lainnya kan. Ini sebuah ide yang luar biasa dan harusnya kita dorong bersama pada posisi niki, biar tidak selama niki petani selalu di bawah saja kesannya kan ya. Niki sangat terkait dengan program di nasional niki pos luhdes nih. Pos penyuluhan desa niki saya rasa suatu hal yang terintegrasi dengan nilai-nilai Tribaga Upedesa niki. Kemudian dan hasil yang mungkin paling terlihat bentuk fisiknya tapi ya bentuk beras sehat yang dihasilkan niki sudah ada di depan di meja sampelnya. Biar tapi niki contohnya mungkin pengemasannya belum terlalu bagus ya. Kita nanti akan tingkatkan lagi, masih banyak PR-nya, tetapi niki sudah dilakukan secara ke arah pola-pola organik, sudah tanpa pestisida, sudah menggunakan pupuk kompos, bahkan kompos yang sudah tersertifikasi organik. Jadi tinggal mungkin sedikit lagi di bagian pengelolaan air sama nanti proses terakhir sertifikasinya kan. Tetapi yang lainnya sudah dikelola dengan serius ya. Dan niki kemarin baru nyoba 1 hektar. Kemudian ternyata setelah dicoba 1 hektar di sekitar niki petani-petani sekitar justru ingin melakukan hal yang serupa lagi kan. Jadi bukan main-main bahwa mereka pun, para petani pun senang ya, dengan sistem pertanian yang seperti ini kan. Sekarang PR kita adalah membuat dia terjamin terserap kan. Dan nanti kalau nggak salah Pak Sigro juga di petaninya langsung nganten Pak Sigro sudah membawakan langsung juga beberapa produknya, berasnya. Jadi yang harapkan mungkin setelah acara niki boleh silakan langsung ke Pekasehnya. Jadi biar tidak berteori saja, tapi kita rasakan langsung lah nikmatnya beras niki kan. Acara niki topiknya adalah pemberdayaan Subak dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk pertanian sehat dan ramah lingkungan. Wenten nanti moderatornya adalah Prof. Wayan Windia. Kemudian narasumber wenten Prof. Dr. Wayan Dibyo. Niki akan menyampaikan tentang Subak dan kehidupan kesenian di Bali. Kemudian wenten Cokor Kertayasa akan menyampaikan tentang kolaborasi desa adat dan Subak. Niki Tribaga Upedesa niki salah satunya kuncinya niki. Ada desa adat dan Subak punya kolaborasi kan. Kemudian nanti Pak Tut Sugate akan menyampaikan sistem pengelolaan pendampingan forum Subak Desa Medahan dan Subak Gede Mas Jati pada Subak Celuk penghasilan beras sehat ramah lingkungan. Niki yang aksi nyata di lapangan. Jadi wenten contohnya langsung, wenten filosofinya juga. Kemudian tiang sendiri juga akan menyampaikan tentang kegiatan sosial Ngopi Tulung niki. Bagaimana kita bisa saling tolong menolong untuk bisa membantu petani lokal kita sendiri. Diharapkan nanti hasil diskusinya jadi rekomendasi tentu untuk pemerintah pusat, mumpung wenten dari BPTP yang hadir. Ada proses yang berat yang di awal. Niki kalau semua ditahan oleh petani sendiri bebannya dipegang petani pasti akan kelabakan dan akhirnya ya batal pertanian organik jadi omong kosong saja kan. Nikilah pengorbanan kita di awal untuk bisa mengarahkan ke sana. Dan silakan nanti urusan pembiayaan segala macam langsung sama petaninya biar yang tidak dianggap bohong gitu ya. Bener nggak sih harga segini, langsung silakan dengan petaninya tanyakan seberapa biayanya segala macam, langsung nanti bisa disampaikan. Dan kita benar bisa mengkonsumsi beras sehat kita, memang produk lokal kita sendiri kan, dan itu kebanggaan kita. Dan kalau itu terjadi mau wenten pandemi atau apapun, kita pasti akan kuat karena kita sendiri bisa menghidupi Tujuan bersama lembaga adat dinas dan Subak yang mulia. Selanjutnya juga akan diserahkan kepada Profesor Wayan Windia. Satu-satu aja dulu. Laksanakan dharma agama dan dharma negara, memproteksi alih fungsi sawah untuk warisan. Terima kasih. Selanjutnya
Selanjutnya kepada Bapak Profesor Iwayan Lindya. Generasi ke generasi atas dasar Selanjutnya kepada Bapak Profesor Iwayan Lindya. karena agar alam semesta lestari, serasi, seimbang. Masjid ini bersinar, masjid ini Selanjutnya kepada Ratu Cokorda Raka Kertiasa. bergerak bersama Tribaga Upedesa, satu wadah kita bersatu untuk menuju tujuan Selanjutnya bersama. kepada Dekan Fakultas Pertanian UNUD, Bapak Dr. Insinyur Nyoman Gede Ustiana MM. Dan subat yang mulia terbukti dan teruji dalam pengabdiannya, laksanakan. Kemudian dilanjutkan kepada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iketut Satriawan MP. Proteksi alih fungsi sawah untuk warisan dunia demi generasi. Selanjutnya kepada Pekasen Dinas Sepi, Bapak Iketut Sugato. Atas dasar filosofi Trihita Karana, agar alam semesta lestari, serasi, seimbang. Masjid ini bersinar, masjid ini bergetar, masjid ini pun bergerak bersama. Bahwa rencananya Ibu Ketua memang bisa hadir pada hari ini. Namun karena tadi beliau diminta untuk mendampingi Bapak Bupati serangkaian dengan acara kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI dalam acara peresmian Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar. Jadi mohon izin Titiang nanti membacakan sambutan beliau juga kepada Profesor dan Penglingsir Titiang Sarangsami. Titiang mohon izin menyampaikan sambutan Ibu Ketua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Yang terhormat Kepala BPPSD MP Kementerian Pertanian RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Bali, kami hormati. Juga yang kami hormati para narasumber, para senior, para penglingsir sareng sami sanes sampun presida Bapak Rahinane Sane Becik puniki. Para kepala OPD di lingkungan terkait di pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Gianyar atau yang mewakili, pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar yang dalam hal ini hadir dari Pokja 1 dan juga dari Pokja 3, Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Belah Batu beserta jajaran, namun Ketua tim penggerak PKK Desa Medahan, jadi Kramas yang belum hadir. Jika memang wajib kita harus bersama-sama. Kemudian tim Yayasan MRI dari Gria Luhu Komunitas dari Desaku, para peserta FGD dan hadirin undangan sekalian yang berbahagia yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kertawalulu Gerahanya maka kita dapat hadir dan berkumpul di hari yang berbahagia ini, serangkaian dengan mengikuti acara pembukaan fokus group discussion dengan topik pemberdayaan Subak dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk pertanian sehat dan ramah lingkungan. Melihat daripada tema FGD pada hari ini, sangatlah berkaitan dengan pelaksanaan dari program tim penggerak PKK
yang mana sesuai dengan amanah Permendagri 99 tahun 2017. Mohon izin kita buka masker ya. Ya, jadi tidak bisa bernafas. Ya, karena masih masa pandemi Pak, ya, masih harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi mohon izin. Titik lanjutkan, sesuai dengan amanah Permendagri 99 tahun 2017 tentang pergerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang mana PKK memiliki kedudukan dari tingkat pusat sampai ke tingkat dasawisma yang berada di Banjar atau lingkungan masing-masing. Sehingga di dalam pergerakan ini PKK sebagai mitra kerja dari pemerintah maupun dari swasta sangatlah memiliki peranan yang penting di dalam kita mempergerakkan masyarakat, karena PKK adalah sebuah gerakan. Kita bukan organisasi, tetapi kita gerakan. Sehingga memang benar sekali yang disampaikan oleh Gus Nara tadi. Pertama, kita sudah melakukan beberapa kegiatan, kebetulan Titi yang langsung mendampingi Ibu Ketua, mulai dari kegiatan Taman Hatinya PKK, kita menggandeng Gus Nara sebagai narasumber untuk kita memperkenalkan kepada masyarakat cara pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos. Dan selanjutnya beliau memperkenalkan beras sehat yang sudah dibawakan, dan kita sudah uji coba, kita sudah ikut menikmati hasil beras dari petani, termasuk kontribusi dari Ibu Camat Belah Batuh juga ikut kemarin, terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kami mengharapkan dari Ibu Camat lewat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa masing-masing mensosialisasikan hal ini kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Jangan sampai Ibu yang memiliki lahan pertanian ini, tetapi warga masyarakat di sini belum menikmati beras yang dihasilkan di wilayah sini. Ya, dari hasil kami sudah mencoba, kami sudah masak, benar Gus? Memang enak sekali dan pulen sekali nasinya dari beras itu. Dan apa yang disampaikan terkait pengakuan Ibu Ketua itu memang benar seperti itu, karena izin anak beliau memang agak milih-milih sedikit, anaknya yang pertama. Jadi dia itu akan mengkonsumsi sesuatu yang benar-benar sehat dan tidak mengganggu kesehatan tubuhnya gitu. Ya, kita lanjutkan. Kalau kita lihat dari pergerakan dan kita sesuaikan dengan tema daripada FGD ini, maka PKK yang mempunyai 10 program pokok PKK sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan, yang mana dijabarkan menjadi 4 pokja ataupun kelompok kerja, sehingga seluruh pokja itu berkaitan sangat erat. Seperti contoh di Pokja 1, kita memiliki program penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong. Tadi sudah banyak dipaparkan bahwa keberadaan Subak sebagai salah satu lokal jenius kita, sebagai warisan budaya kita, tentunya akan memegang teguh nilai kegotong royongan. Dan hasil yang disampaikan untuk pertanian organik ini juga tentu berdasarkan gotong royong. Serta terkait dengan pengamalan Pancasila, kita sudah sangat yakin dan percaya masyarakat kita di Bali kental sekali dengan keyakinan akan agamanya masing-masing. Kemudian terkait di Pokja 2, kita memiliki 2 program, yaitu pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi, yang mana PKK dapat memotivasi keluarga agar mau menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Koperasi diharapkan kembali memasyarakat di tingkat Subak. Meskipun tidak mudah menjalankan koperasi, namun harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai sistem kerja koperasi. Dan masyarakat, khususnya para petani, lewat Pekaseh, telah ikut dalam koperasi dengan membeli gabah para petani. Itu merupakan sebagai cikal bakal atau awal perkembangan kehidupan berkoperasi. Selanjutnya di Pokja 3, kita memiliki 3 program, yaitu pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Pangan tentunya sudah berkaitan erat sekali, sehingga apa yang dilakukan oleh Subak ini perlu kita dukung dan perlu kita kerjakan bersama agar hasil yang diharapkan nanti bisa secara maksimal. Dan sebagai program unggulan yaitu Hatinya PKK, halaman asri, teratur, indah, dan nyaman, yang mana
Hal ini juga sesuai dengan arahan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang menginginkan seluruh natah masyarakat di Bali itu hijau dan kita menanam lahan pekarangan kita dengan tanaman yang bermanfaat bagi keluarga sehingga kita mampu meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Selanjutnya di pokja yang terakhir kita ada kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat, itu di pokja 4, sehingga keberlangsungan hidup seorang manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat akan berdampak positif terhadap kehidupan. Dengan pelaksanaan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga, maka dapat memberikan kesehatan bagi keluarga itu sendiri. Terlebih pada saat masa pandemi saat ini, maka PHBS dan mematuhi protokol kesehatan sangatlah penting demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Sehingga program kesehatan juga dapat mendukung dan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan keluarga sadar gizi. Jadi, alangkah baiknya untuk kita mengkonsumsi makanan yang tanpa zat kimia sintetis, sehingga melalui petani ataupun petani subak, khususnya yang ada di sini di Subak Celuk, yang telah menghasilkan beras sehat ramah lingkungan, maka sangat mengapresiasi kepada subak-subak yang lainnya, sehingga apa yang dilakukan oleh Subak Celuk untuk menghasilkan beras yang sehat itu akan dapat meningkatkan kesehatan dari masyarakat. Dan kami juga sangat mengapresiasi kerja ataupun ide dari Yayasan Mandara Research Institute yang telah banyak membantu kami khususnya di tim penggerak PKK. Terima kasih atas segala bantuannya. Bahkan waktu penggerak PKK kita juga sudah disupport sayuran dari desaku kalau tidak salah itu. Dan waktu sosialisasi hatinya PKK juga beliau sebagai narasumber dan itu semua gratis. Terima kasih ya Gus ya. Kita tidak ada menyiapkan honor apapun, itu semua dilakukan dengan gotong royong seperti tadi. Nah kemudian kita lanjutkan. Di sini kembali kami sangat mengapresiasikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Mandara Research Institute. Terakhir yang dilaporkan itu penggunaan sampah atau limbah sisa panen petani yang berupa petani sekam dalam bentuk kompos yang dikembalikan lagi ke sawah sehingga itu menjadi pupuk di sawah itu sendiri dan mengurangi penggunaan pestisida. Beliau sudah memaparkan banyak kepada Ibu Ketua dan kebetulan Titi yang mendampingi, dan itu benar-benar sangat diapresiasi sehingga menghasilkan beras sehat dan kami juga ikut support meskipun walau baru sedikit. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali menyupport para petani dengan membeli hasil panennya dan dapat kita lebih sosialisasikan kepada masyarakat yang lain. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan fokus group discussion pada hari ini yang dengan topik pemberdayaan subak dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk pertanian sehat dan ramah lingkungan. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar sangat mendukung apa yang dilakukan oleh para ahli, akademisi, praktisi, otodidak, generasi milenial, dan seluruh hadirin peserta yang telah berkumpul di hari ini, dan semoga dapat menghasilkan rekomendasi yang positif baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah, yang mana secara ekonomi budidaya padi ramah lingkungan cukup menguntungkan. Di samping ada beberapa manfaat bagi kesehatan, juga jasa lingkungan yang belum kita perhatikan, antara lain kehidupan mikroorganisme yang dulu jumlahnya terbatas karena penggunaan pupuk pestisida atau kimia lainnya akan bisa kembali. Seperti mungkin masa-masa profesor semua ini masih menemukan di sawah biasanya belauk, kemudian yang terbang-terbang yang bisa dimakan itu jubel dan seperti itu mungkin bisa kembali lagi. Kalau di masa Gus mungkin itu tidak ada. Di masa Titiang kantun menten kidik-kidik. Yang paling ada itu di masa-masa penglingsir sarang sami sana sampun ngewikanin indike sapuniki. Kemudian yang kedua, kualitas air dan udara juga akan menjadi lebih bersih dan sehat. Yang ketiga, kesehatan para petani akan terjaga karena tidak lagi terpapar akibat penyemprotan pestisida sintetis. Berikutnya kesehatan lingkungan, baik
produk pertanian tanah dan air semakin baik karena tidak ada residu pestisida. Semoga di sini para OPD dari pertanian enten kebetulan Provinsi Dinas Kebudayaan izin Pak Sekdis yang bisa hadir. Kemudian dari perdagangan Bu Ayungi itu untuk pemasaran. Nanti kemarin kita sudah dengan Bu Kadis, mungkin nanti bisa di follow up selanjutnya, bisa didistribusikan mungkin dengan perajin atau dengan yang lainnya. Mestinya ini dari pertanian yang bisa nanti melanjutkan untuk subak-subak yang lain. Tapi dari provinsi sampun hadir, nanti bisa digerakkan dari provinsi Pak, sehingga para OPD semua, OPD pertanian bisa menggerakkan petani-petani yang lainnya yang ada di Bali, khususnya untuk melestarikan subak. Baik, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan dorongan dan semangat kepada para pekaseh dan petani, serta para generasi milenial muda untuk bersedia menjadi petani profesional dan untuk lebih giat mendampingi para petani. Sebelum diakhiri, semoga fokus group discussion yang dilaksanakan pada hari ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam upaya mendukung Perbum Bali tentang sistem pertanian organik dan subak semakin jaya guna mendukung Indonesia maju. Baik, langsung dengan mengucapkan Om Awigena-mastu Namasidam, fokus group discussion pada hari ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Nyonya Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra. Om Santi 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 Om. Hadirin para undangan yang kami hormati, dengan dibukanya secara resmi FGD pada hari ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pembukaan fokus group discussion dengan tema pemberdayaan subak dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk pertanian sehat dan ramah lingkungan pada hari ini. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan nanti acara akan dilanjutkan dengan penyajian materi. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Dalam pengabdiannya laksanakan dharma agama dan dharma negara, memproteksi alih fungsi sawah untuk warisan dunia demi generasi ke generasi. Atas dasar filosofis Trihita Karana, kita diminta untuk tidak terlalu lama tinggal di ruangan ber-AC, kan? Sehingga kita nanti kita bicaranya poin-poin saja. Ya. Kita perkenalkan Didiang Wayan Windia, Wayan Windia sekian Sekuati. Didiang bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Mungkin diminta untuk menjadi moderator dalam fokus group discussion FGD yang diadakan oleh MRI, Mandara Research Institute. Kita sekarang Bapak Ibu sekalian sedang sami, Pak Kepala Badan yang diwakili Bapak Kepala Balai, Bapak Kadis yang juga diwakili, salam untuk Pak Wisnu, Pak kolega saya Pak Dekan ini, salam sami Pak Dekan Pertanian, Dekan FDP, kolega kami di UNUD, Cukup Ibah, ya, Dekan kami sekampung Prof. Libya, seniman kita, Patut penggila subak kalian. Sekarang 2 Haji, pukul 2 Haji, sedang sami. Kita sekarang bicara lagi soal subak. Berkali-kali kita bicara soal subak. Itu menandakan subak itu jelek, lemah.
seperti masyarakat. Banyak ada undang-undang berarti masyarakatnya jelek, lemah. Kalau baik, maka tanpa undang-undang pun dia berjalan dengan baik. Kita sekarang bicara, Bapak Ibu sekalian, tentang Subak yang akan mengarahkan aktivitasnya di bidang ekonomi, terutama berkait dengan pengembangan tanaman organik berbasis sampah-sampah organik yang melintang ring sawah-sawah. Jadi sejak lama Bapak Ibu sekalian, Subak itu hanya bergerak di bidang kegiatan sosial dan budaya. Gotong royong pun, kemudian Bebanten, Nampak Siap, Nampak Taluh, makan, dengan rezeki. Mungkin itu bagus, kuat dia ke dalam. Tapi tidak cukup sekarang Bapak Ibu sekalian dalam keadaan masyarakat yang ekonomi pragmatis. Subak pun harus dia bertransformasi ke kegiatan ekonomi. Supaya dia kakinya banyak, kaki sosial, kaki budaya, kaki ekonomi, nanti kaki teknologi. Kalau 4 kakinya baru dia kuat. Sekarang kita merayap dulu ke ekonomi saja. Nanti kita bicara dari aspek kebudayaan, cukup riba, aspek kesenian, Prof. Bayan Dibia, aspek pengalaman ring lapangan, Pak Dut, aspek kegiatan orang-orang milenial yang sekarang terjun ke Subak. Ini luar biasa ini Bu Haji. Masih kecil sudah konsen kepada Subak. Kena pengaruhnya Pak Dut. Nanti Pak Dekan Pertanian, Pak Us, Pak Ketut, Pak Dekan FTP. Nanti mohon Bapak ini mohon singkat saja. Lihat PPT-nya Pak Dut ini 26 banyaknya. Kepuan dan telah juga macam. Nanti Pak Dut tak usah menyampaikan PPT-nya. Sampaikan aja poin-poinnya apa. Dalam konteks bagaimana kita mendorong Subak dia akar mau berekonomi, mula-mula dia mau bercocok tanam dalam bidang organik supaya peningkatan income-nya wenten, pan senang orang bertani. Itu. Jadi kita sekarang menuju kepada apakah kita setuju Subak itu dia berekonomi. 10 tahun lalu ada perdebatan kan guru saya namanya Prof. Sutawan dengan para guru besar yang kemudian di Undiknas di Banjar. Perdebatan apakah Subak setuju enggak diberikan kegiatan ekonomi yang baik ekonomi suruh dia berkebudayaan. Pak Sutawan dan setuju harus dia diberikan kegiatan ekonomi. Mana dia memperkuat kegiatan kebudayaannya. Makanya kita bicara itu, apakah kita setuju Subak berekonomi? Bagaimana mendorongnya dia berekonomi? Siapa stakeholder yang harus berperan agar dia kuat? Itu kuat makin begini dunia akan kekurangan pakan. Dan petani hancurlah kita. Sudah mulai ada produk-produkan perang kaos. Coba mungkin tadi ada beras, ada corona, pasti bumi. Nah, jadi kita mendorong agar Subak itu kuat, pertaniannya kuat, supaya dia tertarik orang ke pertanian. Pertama, kita mohon dulu mungkin Pak Kepala Badan diwakili Bapak Kepala Balai menyampaikan orasinya. Yang juga dulu membina Subak berkooperasi. Koperasi itu dasarnya harus Subak, jangan desa. Kalau desa kan banyak kepentingannya. Kalau Subak pasti satu kepentingannya. Itulah pengantar kami. Silakan dulu dari pusat dulu, gimana polisi Subak itu berekonomi, apakah setuju, bagaimana mendukungnya.
terus Pak Kepala Balai mewakili Bapak Kepala Badan, terus ini. Oke, semua Pak Prof. Om Swastiastu. Oke, Pak Cok, Pak Prof, senior bidang, Pak Dut. Oke, semua Pak Gus. Tadi ini kan Pak Prof Bau yang mewakili Bapak Kepala dari Pusat yang sebenarnya mau hadir, Pak. Selama masih ada kehidupan, pertanian itu pasti harus tetap ada. Jadi tidak boleh tidak. Nah, menyangkut dengan hal subak, Pak Prof, jadi kami mencermati ada beberapa hal mungkin yang menjadi catatan. Pertama, kalau kita lihat tren luas subak kita itu yang menjadi permasalahan kunci kita itu alih fungsi lahan, Pak. Tercatat tahun 70-an itu luas subak kita itu pernah mencapai 160.000 hektar. Sekarang cuma tinggal 70.000. Jadi 100-nya sudah hilang ini. Nah, ini. Nah, kenapa seperti itu? Nah, tadi mungkin sudah disampaikan. Apa yang ditinggalkan itu menandakan dia tidak menjanjikan. Jadi secara logika. Jadi ke depan tugas kita bagaimana menjadikan subak ini satu hal yang menjanjikan. Nah, salah satunya saya rasa ke depan generasi muda ini tongkat estafet ini harus tetap jalan. Hasil penelitian kami Bapak dan Ibu sekalian di beberapa subak di Tabanan, Badung, Buleleng itu rata-rata petani kita itu umurnya absek Pak, di atas 50 ini 56 so rata-rata Pak. Nah itu mungkin juga di subak di sini seperti itu Pak ya. Nah itu tandanya itu apa? Kenapa Pak tidak anak yang mau buruh di kota wajib mania artinya pilihan terakhir. Makanya sekarang kami appreciate sekali ada generasi milenial ini, mungkin ada yang lain juga. Pak Gus, Pak Wedo mungkin kenal juga, Bos. Jadi komunitas-komunitas ini sudah mulai muncul. Apalagi di era pandemi ini ada kecenderungan Pak orang kembali ke pertanian Pak. Dan ternyata yang menjadi penyelamat di masa-masa seperti ini itu memang sektor pertanian. Tidak saja hari ini. Pada waktu bom Bali itu juga sektor pertanian menjadi penyelamat. Nah, yang menjadi fokus tadi saya rasa setuju tidak ke ekonomi. Nah itu. Saya rasa itu jawabannya Pak. Memang kita harus mengikuti dinamika. Jadi ampun ini yang ring senior di tiang ini kalau filosofis saya rasa Pak Ketut ini sudah pakarnya. Jadi kalau kita ingat Tuah Krishna Pak, jadi peradaban itu katanya ibarat buah mangga, ada sepat, begitu sepat, habis sepat masam, manis. Ya kalau kita tidak pelihara dia akan menjadi seonggok batu kering. Jadi peradaban itu punya masanya kalau dia tidak bisa beradaptasi. Jadi yang menentukan dia berlanjut dan tidaknya itu harus beradaptasi dengan kondisi saat ini dan seterusnya. Jadi kalau memang tuntutannya seperti itu, ya harus kita lakukan. Jadi ke ekonomi, mungkin nanti sektor pendukung lainnya juga harus kita gali. Jadi kalau di dalam paradigma pengembangan pertanian itu ada SDA, sumber daya alam harus ada dulu, sumber daya manusianya seperti apa, teknologinya, habis itu pasca panennya, pasarnya. Nah itu tadi yang menjadi permasalahan. Saya rasa kita mau mulai dari mana? Dan yang terakhir 2K-nya, kelembagaan sama kebijakan. Nah ini, dari mana mau kita mulai? Jadi kalau umpamanya, sering saya berkomunikasi dengan petani, subsidi itu kalau bisa di akhir, di hasil ini kasih subsidi, nah, pasti di awal ini akan diikuti. Jadi ada kepastian pasar Bapak Ibu sekalian. Umpamanya dia menghasilkan beras sehat seperti disampaikan tadi, titik impasnya berapa? Kalau dia menguntungkan pasti dicari. Jadi akan ditiru dengan petani-petani yang lainnya. Nah kalau bisa ini intervensinya itu dari pemerintah, di mana bisa kita masuk. Saya rasa kalau dari segi teknologi, saya rasa inilah
peran kolaborasi kita, baik itu dari akademisi, kampus, lembaga penelitian, itu tugasnya mendukung. Jadi untuk mewujudkan itu. Jadi intinya saya rasa itu Pak Prof, kalau kita bersepakat, Subak itu memang harus dinamis. Jadi dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kalau tidak seperti itu bisa-bisa hilang, Pak. Jadi bukan yang kuat yang bertahan, tapi yang bertahan itu yang bisa beradaptasi. Dinosaurus kuat sekali, punah, tapi yang bisa bertahan itu kecoa, Pak. Ternyata kecoa itu warisan zaman purba, tetapi saat ini masih bisa bertahan karena dia bisa beradaptasi. Saya rasa untuk Subak juga kasusnya, kalau menurut saya harus mengikuti hal tersebut. Jadi kalau dari pusat nanti ada program yang bisa disinergikan, Pak Bagus. Saya rasa Pak Bagus sudah dapat pemaparan di kantor kami, sudah kita bahas. Itu ada namanya program nanti Kostra Tani. Jadi bagaimana kita menguatkan kelembagaan BPP itu, jadi berbasis dan termasuk juga stakeholder lainnya mendukung dalam upaya pengembangan pertanian di daerahnya masing-masing. Nah ini karena wabah pandemi ini Pak, semua kabur anggarannya Pak. Ini termasuk rekan di dinas Pak, masih Pak, enggak Pak, itu tinggal BOP penyuluh aja. Nah itu, jadi kita maklumi lah. Jadi mudah-mudahan ke depan ada kondisi membaik dan bisa kembali lagi. Sehingga terus terang yang satu lagi Pak Bagus, rekan-rekan mungkin di Mandara Institute, kami tetap komit dari BPTP, jadi sesuai dengan visi kami di pelayanan inovasi teknologi, kami tetap komit apapun mungkin yang bisa kami sumbangkan untuk membantu membangun. Dan kami berharap Mas Yeti ini jadi percontohan Pak. Jadi percontohan ke depan. Jadi untuk Bali, dan bila perlu nanti kalau memang bisa disinergikan dengan Kostra Tani, seperti yang ide Pak Bagus itu, kita menjadi tidak mesti seragam seluruh Indonesia, dia harus spesifik. Bali itu harus punya yang spesifik berbeda dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Saya rasa itu Pak Prof. Terima kasih. Jadi mungkin nanti bisa lebih lanjut di diskusi. Terima kasih. Semua Pak Kepala Balai, itulah tujuan kami. Suksma, penggerak. Kalau kami ya di katakan dari pemerintahan pasti satu jalur Pak. Karena bagaimanapun juga program pemerintah adalah kesejahteraan rakyat kan benar. Nah terkait dengan Subak yang seperti Pak Prof sampaikan, apakah bergerak di bidang konflik atau gimana? Nah ini kalau di pertanian sendiri sasaran kita kan memang Subak Pak. Sasaran pertanian itu Subak, lahannya adalah Subak. Walaupun ada kelompok-kelompok kecil mungkin yang menerima bantuan di situ. Tetapi yang jelas itu adalah Subak yang kita garap. Termasuk dalam sistem organik ini, sistem pertanian organik dari pemerintah daerah sudah menerbitkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2019. Apa artinya? Ini kita harapkan sekali sasaran pertanian kita di Subak itu menerapkan sistem organik. Itu artinya. Sehingga dengan demikian ada nilai tambah dan jaminan kesehatan di sana. Gitu. Termasuk dukungan lain yang diberikan oleh pemerintah kita itu sudah kita salurkan juga untuk mendorong organik ini. Banyak dukungan, termasuk teknologi di sana, termasuk sarana prasarana. Cuman satu masih kita belum bisa seperti yang disampaikan tadi. Memang kita sepakat bahwa di hilir, bukan di hulu kita membantu subsidi. Tetapi masih saat ini masih ada terkait dengan pupuk. Nah ini pupuk yang karena ini revolusi hijau tahun untuk mengejar subsidi, sehingga langkah ini diambil. Tetapi ternyata di Subak yang mempunyai sistem yang begitu baik itu juga mengikuti harus mengikuti. Nah harapan kami sangat apresiasi dengan Subak Mas Yeti ini. Suatu saat pasti kita akan ke sini Pak
untuk bicarakan lebih lanjut apa program yang perlu kita masukkan di sini, karena kami sangat mendukung terkait dengan organik ini. Termasuk mungkin nanti tadi hambatan di irigasi. Kebetulan kami menangani irigasi juga. Nah, bagaimana membuat irigasi tersebut sehingga air yang dihasilkan lebih tidak tercemar lah, seperti itu, sehingga sistem organik bisa kita dukung secara penuh, tidak hanya di pemberian pupuk dan pestisida dan sebagainya, tapi di sumber airnya juga kita akan upayakan. Kebetulan tahun ini kami ada SID terkait dengan desain irigasi. Nah, ini kami bekerja sama dengan Udayana. Mudah-mudahan ini bisa kita mantapkan untuk bagaimana sistem irigasi yang baik untuk mendukung pertanian organik ini. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan, Pak, terkait dengan hubungan subak ekonomi yang tidak dengan jelas sekali sana, bahwa kita sepakat bahwa pertanian yang merupakan ekonomi, penggerak ekonomi negara ini banyak perlu didukung oleh subak. Terima kasih. Semua Pak Arya. Oke. Jadi juga bagi dari birokrasi sudah jelas nanti aliran programnya. Kita harapkan mengalir ke subak masing-masing. Sebagai yayasan ini beras itu cocok beras untuk beras gitu ya. Sama Pak Singita dari pusat yang mewakili provinsi dalam para hadirin sekalian dari dinas dan para bekas yang terkait PKK. Om Swastiastu. Ingat tiang nenten makwe pacem matur santukan ring paper tiang mereka sampun benten ke surat jadi atur Pak Winio sudah kita berkali-kali nih dari mulainya masuk subak menjadi warisan budaya dunia pun dia sering berkolaborasi dengan Pak Winio dalam di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana pemerintah bersama jajarannya untuk mengimplementasikan aturan-aturan juga yang sudah dibuatnya di Perda Subak sampun wenten, Perda Pelestarian Budaya sampun wenten, Perda Desa Adat sampun wenten. Dadas instrumennya nika sampun lengkap sebenarnya. Dan nika dari pemikir-pemikir akademisi, tokoh-tokoh masyarakat Bali. Yang intinya bahwa memang kita sepakat untuk menyelamatkan dan melestarikan subak. Namun di lapangan sering yang beberapa pekaseh kalau nyarang. Kebetulan di tiang penisa dalam yang terfokus sekarang dari bantuan-bantuan pemerintah itu ke desa adat memang. Desa adat, jadi seolah-olah subak itu dianaktirikan dengan terjadinya alih fungsi tanah yang begitu out of control. Maka provinsi pemerintah telah membuat perda subak yang perlu dievaluasi lagi dari masing-masing kabupaten yang harusnya diteruskan ke masing-masing kabupaten, dan kabupaten masing-masing juga harus menjabarkan melanjutkan perda-perda begitu. Nah di sini secara budaya tidak perlu kita lagi membahas nih kan subak punika sudah menjadi warisan budaya kita, dan Banjar desa adat 3 elemen organisasi puniki sebagai mutiaranya Bali sesungguhnya ya, salah satunya gugur, semua akan gugur. Jadi kerjasama niki sudah dibuatkan sistem oleh para leluhur kita. Nah dengan karena proses zaman tentu ada pergeseran nilai, dan seperti apa yang disinggung tadi oleh Pak Winio juga bahwa nilai-nilai
material yang lebih mendominasi sekarang zaman kocap nggih. Yang boleh membedah lontar catur yuga di zaman Kali Sengaro nak Dano kan masih yang mendominasi. Artinya apa? Kita bukan berarti harus tenggelam di dalam kondisi ini. Bahkan harus memperkuat lagi dengan mengembalikan, menghidupkan kembali norma-norma yang sudah kita lewati tersebut. Nah, ini inti-intinya dari yang sampaikan bahwa kolaborasi ini sangat penting. Instrumen-instrumen kita sudah miliki, Gus, ya. Gus, Pak Sugato sudah paham semua itu. Sama dengan Pak Dibio sebagai seniman, bagaimana semua pemain gamelan itu harus berperan sesuai dengan apa yang dipegang artinya. Gamel pegang artinya. Udah ngisi kenang kalau kena di tukang ugal gitu banyak gamel ya tukang gejir benerin. Nah ini sudah lengkap secara tradisional maupun secara nasional. Karena pemerintah lah yang mempunyai kewenangan di sini di dalam menjalankan amanah negara untuk menciptakan tujuan bersama, yaitu Trihita Karana. Itulah fungsinya pemerintah, dan untuk menciptakan juga keadilan sosialnya, kemakmurannya. Nah, di sini kita secara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok kecil ini perlu dipakai sebagai inspirasi lah dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan juga hal-hal yang bisa memberikan kesejahteraan masyarakatnya di masing-masing wilayah. Nah, ini yang belum berjalan maksimal dengan kondisi era politik sekarang ya. Banyak hal-hal yang juga bisa membingungkan kita ya. Jangan benar, jangan patut ya, kalau patut pantas pangus yang menjalan ya. Jadi itu juga merupakan manifestasi zaman. Nah, renungan ini yang perlu Titiang Ratu sareng sami ya, pemerintah juga manusia kok. Mereka juga manusia seperti kita, mereka bisa bingung juga kok. Bisa kena sogokan, bisa menyogok dan sebagainya. Ya kita harus pahami realitinya seperti itu. Bukan berarti kita harus mesiak gitu loh. Karena muncul yang terjadi Titiang sebagai Benesa ya Pekasa bisa mau palu nih di lapangan nih ngalih batas wilayah gitu. Sebab nikah yang belum jelas tegas permasalahan wilayah. Padahal Subak juga Trihita Karana ada periangannya, ada perwongan, ada perumahan Titiang pun sampaikan di paper Titiang menikah. Desa adat taler patah. Nah, sifat fungsi manfaat wewenang inilah yang perlu kita luruskan bersama. Yang mana kita harus kerjasama, yang mana harus bisa kita tingkatkan bersama-sama. Sebab kadang-kadang di satu wilayah nih ke anggota Banyar tuh, anggota Subak tuh, anggota desa tuh mestinya. Di daerah Bangli ya kayak daerah pegunungan katanya. Nah, di daerah yang kota-kota niki bahkan banyak pura-pura Subak itu sampai terlantar. Dari sanalah muncul ide-ide kita waktu di provinsi untuk atas juga dorongan para masyarakat dan para Subak sehingga terbentuk Perda Subak untuk Provinsi Bali yang akan diteruskan oleh kabupaten kota sesuai dengan sistem otonomi daerah mungkin. Nah, sebenarnya instrumen itu sudah ada. Mungkin besok-besok gue sama Pak Sugito mungkin harus juga mengikut sertakan wakil-wakil kita yang ada di DPR, karena mereka lah yang legislasi ini tupoksi DPR itu ya, legislasi juga mengenai budgeting ya. Karena fungsi daripada Perda itu ya biar bisa memperjuangkan untuk membagi keuangan daerahnya, memproporsikan ke lembaga-lembaga yang berhak menerima
daripada penghasilan daerah pun itu. Nah, makanya di desa adat itu pun dibentuk perda-perda itu untuk melegalisasikan bahwa mempunyai hak juga di dalam memproporsikan kebutuhan-kebutuhan lembaga-lembaga yang sudah sah secara tradisi maupun secara nasional. Nah, di pasal-pasal ini kan sudah jelas juga. Pak Binio kan ikut waktu membahas perda itu juga. Jadi dia juga ngerti, paham. Pak Binio bilang, oh perda yang ada gunanya ya tidak dijalankan. Jadi angglah mesin luwung yang sing anggo sing produktif dia. Nah, intinya dari kebudayaan punika mengenai subak ini memang perlu kita perjuangkan lagi bersama ya, dengan jelas bedanya dengan desa adat apa, persamaannya di mana, sehingga para pelaku-pelaku pekaseh dan prejuru subak ini tidak membenturkan warganya sendiri karena pemersalahan alih fungsi. Karena pelemahan subak itu ke parit, aungan, sama ini ke pelemahan subak nih kan. Mungkin ada investor ya tidak berkonsultasi dengan pekaseh, ya empat teman yang menjadi. Nah, ini masalah komunikasi dan koordinasi saja. Tiang sebagai pengusaha adalah tiang sering juga bertemu dengan investor. Mereka tidak akan memaksakan kok. Bagaimana baiknya Bali? Mereka ke Bali karena Balinya dianggap baik gitu. Jangan kita malah akan merekayasa supaya dia tidak pergi ke tempat lain. Kita harus mengkorap moralitas kita dengan mengorbankan prinsip-prinsip budaya kita. Ini yang menjadi eksploitasi budaya. Nah, ini yang kita hadapi sekarang, anak-anak muda ke depan. Syukurlah Gus Bras ini mempunyai pemikiran yang jernih. Bukan berarti berhenti, tidak ada hal yang terlambat dalam hidup ini walaupun sekecil apapun kita selamatkan. Nah, ini di dalam bidang unsur ekonomi karena subak merupakan buloh ya, supplier. Nah, tentu yang diperlukan adalah teknis dan strateginya tanpa mengurangi daripada sifat fungsi daripada subak itu sendiri. Yang kira wajib nih kalau hendak kita mengikuti kondisi sekarang, ya mungkin juga akan terlantar. Apalagi yang punya tanah kecil-kecil nih kan. Maya pajak kan senyidangan dan badat begitu. Nah, di Perda Subak itulah ada pasal-pasal yang mempunyai kewenangan pemerintah di dalam melestarikan itu. Bagaimana caranya?